Gila banget, gue baper dengernya. Karena ini ya Beb, ada kecenderungan Ngapain gituin anak gue Baper tonjokin lu. Sabar dulu. Gila lu. Menurut seru gua banget ya. Seru lagi. lo ajib banget sih cuy, parah cuy. Ya serius, damn. Welcome back to my channel Chihuahua. Dixie is back, Sarah Tobing. Cantik Tahril kok gitu biasa. Cantik Tahril. Sarah Tobing. Kita akan berbicara tentang jokes dan film baru yang akan tayang tahun ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perkenalkan Christo Emmanuel dan Nirina Zubir. Yeah. Aku excited banget tahu kakak Christo. Oh my god, thank you very Yes, much. because saya melihat kamu dari dulu ya. Ya. Berangkat dari Jujur, social media. saya pun melihat konten-konten Terima Anda. kasih. Perjalanan itu Perjalanan membawamu. Lapar Sorry. nih orang-orang. Tapi terima kasih loh, terima kasih. Nggak apa-apa. Jadi sebelum kita promo ya kayak media-media lain tuh kan langsung promo ya Beb. Kita enggak, kita promo ntar di akhir. Tapi kita akan ngobrolin tentang satu hal yang ada, gue udah mulai gak bisa baca. Yang ada hubungannya dengan film. Lu nggak ganti soplen? Dia lagi nggak pakai Nggak soplen. pakai, gue gak pakai Oh lu nggak pakai soplen? Nggak pakai Beb. Lu majuan gini, bukan mundur, Say. Bener, oh oke. Jadi ini adalah Itu sih gue kalau misalnya ada tulisan mundur tuh gue. Lo maju. Oh iya. Bener. Sorry ya teman-teman ya, nggak profesional banget nih. Tapi itu sesuai topik kita hari ini. Coba ke atas topiknya Apa topik? Burem. Topiknya burem. Humor. Nggak Nggak kenal umur. Humor nggak kenal umur. Iya. Bagus. Wah, kejauhan lagi. Nirina Zubir dan Christo Emmanuel adalah bagian dari film panjang pertama yang disutradari oleh Christo sendiri, Tinggal Meninggal. That's Bangga. right. Ting ning. Bangga. Dan Terima kasih. ting ning. iya betul. Dan pertama kali ngedirect langsung dapat Nirina Zubir tuh langsung. Bro, lifetime achievement. Asik. Congrats ya. Dan ini kan Terima kasih. genrenya adalah comedy getir. Yes. Dan kita akan berbicara dan ngobrolin soal selera humor teman-teman. Ya, boleh tuh. Menurut antum, Menurut Ana. Menurut Kakak-kakakku ini. Ana. Gimana? umur tuh menentukan tipe humor enggak? Gimana nih? Menurut Ana yang namanya Nirina Raudatul Jannah. Wow, ada Raudatul, ada Stay close to Jannah. Jannah. Tahu kan ada hashtagnya kan? Stay close to Jannah. Iya, tahu. Oke. Menurut kamu gimana? Jana. Apa tadi pertanyaannya? Menentukan ini gak sih umur? Umur tuh umur. Hah? Tipe Umur menentukan humor. umur. Tergantung bercandaannya kayak gimana. Kamu bisa umurnya panjang atau tidak? Pasti segini. Umur tuh menentukan tipe humor enggak gitu. Bisa iya, bisa enggak. Setuju sangat. Kalau Coba elaborasi dong. sekarang kan bisa. ada yang namanya jokes bapak-bapak. Betul. Iya. Ada jokes. Ya Iya. ujak bapak-bapak nih. Orang apa yang naik ke pohon tetap di bawah? Duh gak tahu banget Nggak tahu lagi bro. apaan. Apa Orang itu? gak jadi. Ya kan reaksi seperti ini adalah reaksi dari jokes bapak-bapak. Gitu. Yang kayak gini. Kenapa gue gak pernah kenal lo dah jokes kayak enggak. 100 ribu dilempar jadi apa? Nggak tahu Pak, Jadi tolong. jadi di bawah. Jadi direbutin ya. Sebenarnya gue pengen banget ketawa tapi gue gengsi lagi. Gengsi banget. Ya copot cuy. Ya maaf. Maaf ya gue gak bisa diem banget sumpah. Sorry. Ya Allah. Tuh kan, belum lari sih tadi pagi. Iya maaf. Oh, hobi lari ya? Duh Strava nama tengahku. PS-nya berapa sih Kang? Kalau boleh tahu. Apa? PS-nya berapa nih Bang? Udah gak usah dibahas, gak enak lah. Takut terlalu merendah. Sebelahnya Nirina Zubir soalnya Iya, ya. makanya. Alumni banyak Malu, banget. bro. Aku tuh. Iya, takut lagi. Medalinya udah kayak magnet kulkas. Buset deh. Iya. BTW. BTW dari BTW. tadi gak kejawab-jawab tau. Oh iya Iya. benar. Apa tadi? Elaborasi bisa ya, iya, elaborasi. Bisa iya, bisa enggak Iya. kan. Maksudnya bisa iya karena memang kalau udah di angkatan aku pasti udah ngomongnya gitu tuh. Terus kita yang kayak, kitanya sih ketawa besar gitu loh. Tapi giliran lagi ada yang tidak seumuran tuh kayak dia diem tuh kayak, kena tuh Betul. dead jokes tuh. Lihat itu gak bereaksi kan, gak bereaksi gitu.
bisa enggak karena kalau nongkrongnya sama Kristo Emmanuel akhirnya aku bisa berkembang. Jadi akhirnya bisa tahu. That's right. Beradaptasi gitu Iya. ya jokesnya. Karena kan menurut gua komedi itu juga referensi gitu. Ada yang ngejokes udah Sony Tulung. Coba anak Gen Z gue tanya, lu ketawa nggak? Gue sih Kalau punchline-nya Sony Tulung. nanya mulu lu ke Aku tuh Family gak bisa 100. acting banget. Ketawa lagi gue. Iya, Mas. Nggak bisa. Makanya jadi kayak tergantung referensi, terus juga tergantung selera komedi. Karena kalau dilihat ya makin kesini generasi sekarang, apalagi Gen Alpha, makin absurd komedinya. Jadi without context gitu, komedi without context. Kayak kemarin tuh sempat ada lumayan video yang cukup rame di Gen Z, kalangan Gen Z terutama. Itu adalah roti tawar berdiri, Oh gue tahu. terus jatuh, Gua nggak tahu sih. Kok dan gua itu nggak lucu tahu banget. Dan nggak ngerti dijelasin kenapa itu lucu. Kok gue gak tahu sih. Karena ada back soundnya. Iya. Ada back Back sound sound. apa? Back soundnya tuh Apa? lagu. Nah Bukan itu sih. satu. Sumpah ini aja gue dijelasin gue Tuh kan? what is happening? Iya sih, bukan sih lagu. Bukan lagunya ini kocak, lagunya Radiohead. You. Kalau di FYP gue gitu bang. Oh. Yang nonton udah 4 ini juta. udah nih di remix kayaknya. Iya. Tapi gitu Kak, jadi roti tawar nih berdiri, Iya, iya. terus jatuh, udah itu. Nggak apa-apa, itu juga keponakanku foto ininya ya di apa namanya picture profile-nya roti di tangga. Terus aku yang kenapa? Why? Why? Is that your bread? Sumpah lucu Is banget that itu. your bread? That sums up the humor. Udah, itu dia. Udah stop di situ kak. Itu dia memang Stop di betul. situ kak. Tapi ngomongin tentang itu juga ya, tadi kan banyak banget humor gap. Humor gap. Nah sementara Kristo ini kan berangkat dari sosial media di mana kamu tuh punya followers, masanya kamu nggak tahu umurnya berapa aja. Iya, benar. Gitu. Ada nggak momen di mana lo ngelihat konten buat orang itu lucu banget, tapi ternyata buat lo apa sih gitu? Oh, ceritanya? justru bukan konten gue tapi konten orang. Konten orang. Konten orang ada banget yang ngejokes. Ada nih yang sering lewat di gua. Jadi ada cowok dia masuk ke dalam supermarket, terus dia teriak, "Oh my god!" Terus nanti ada petugas supermarket datang, apa nih? Oh, nggak tahu. Tadi ada orang yang teriak, "Oh my god, kenceng banget." Ayo kita cari sama-sama. Paling yang teriak dia. Kayak ngeprank gitu. Nah, gue tuh nggak pernah ngerti kenapa itu lucu. I never found it funny gitu. Jaga muka dong. Udah keren dari tadi. Gue dari tadi kayak roti jatuh lah. Iya. Ini teriak oh my kayak. Nah, terus the funny komennya tuh tapi kalau orang yang ada yang apaan sih nggak lucu gitu tuh dihujat rame-rame gitu karena kayak lu udah tua, jadi gue mikir apa gue udah tua ya jadi gue nggak ngerti itu lucunya di mana. Karena menurut gue nih kan ada pekerja kayak Alfamart gitu ya. Padahal dia gitu yang ngomong kan. Iya, maksudnya- Bayangkan gue. Maksudnya gini. Gak usah kenceng-kenceng dong ketawanya. Kok gitu aja kenceng ketawanya. Menurut kamu identify umur gak tuh? Anyway. Bukan, maksudnya kan ini ada orang kerja ya. Orang Iya. kayak Alfamart itu kerja lagi nyusun barang. Terus tiba-tiba dia datang kayak siapa tadi yang teriak terus nih orang tuh gangguin orang kerja itu tuh gak penting banget. Gue gak ngerti lucunya di mana. Prank aja sih Prank, mungkin yes. ya. Gue suka harmless prank. Itu sebenarnya dalam tanda kutip harmless prank. Harmless. Tapi buat gue kayak aduh Tapi kurang banget ganggu. lagi. Iya. Iya kayak aduh annoying gitu di kepala. Annoying bener. Beda Setuju gue. beda genre aja. Iya, Nggak usah kayaknya. ngomongin age gap, gue ngomongin bread jatuh aja gue nggak ngerti. Beda genre. Iya kan age gap udah. Emang Iya. Anda umurnya 17. 17 tahun. Kamu 17 kah? Bukan masih gadis. Oh gitu. Aku anteng aja deh biar gak kena Masih- spotlight. masih gadis tuh gue doang. Ini di Kana sini. juga masih gadis banget loh. Iya benar. Kana umur 14 tahun. Lagi suka-sukanya berpatapim dan tung sahur ya. Tapi tung sahur itu ya Beb ya, itu tuh worldwide fenomena banget loh. Iya, iya. Jujur. Untuk gen alpha. Gen apa sih? Alpha gen. Walaupun Alpha. gue nggak ngerti juga pas lo ngomongin tentang tung. Karena ini Beb, overstimulasi. Iya. Brain rot kan Brain maksudnya. rot. Waktu kita Wah nih ini omongan lu semua di Gen E nih ya. Ini age gap nih, age gap. Lu aja yang gak ngerti gitu. Pasti Gen E nya udah ngomong Iya gitu. juga ya. bukan gitu sayang. Enggak. I'm with you. Waktu Itu mama banget barusan. Bukan gitu sayang. Emak banget. Maksud tante itu dulu waktu tante muda itu juga suka lucu kok dengerin Tuyul dan Mbak Yul kecebur Ya. gitu. Itu lucu. Iya, iya. Tapi kan dulu
bapak-bapak kita nggak suka nonton Tuyul dan Bayul, Chan. Age gap shit. Iya Oke, juga oke. ya. Kayak gitu. Iya juga Jadi ya. apapun menurut gua ya, apapun yang overstimulate otak kita, entah dari lagu, dari audio, dari visual, itulah yang membuat kita tuh terkekeh. Cen. Sarah Tobing 2025. Ngapain gue? Bakal ngapain? Balik nanya, gue udah gak bisa Mana baca sih? tuh nomor 3. Oh iya, Irina pernah kerasa gak age gapnya sama yang masih muda kalau dengar mereka ngoceh? Ada dong, ada. Kapan tuh? Pas awal lagi kita mau dipertemukan, Reading ya waktu itu. reading, terus udah gitu bawa ini apa namanya board apa Oh board main- game. Kita suka banget main board game. Main Jadi board cash. game. What Aku kind of selalu- board game? Aku selalu bawa board game buat main cash main biar kita bonding lah intinya gitu. Sampai kita ada waktu itu reading camp. Terus pas di reading camp juga bawa board game. Jadi reading Lucu. sambil bawa main board Oke, game. seru. Tapi itu board game cara macam-macam. bonding yang menyenangkan sekali. Udah gitu pakai apa masternya ya? Apa sih namanya? Ya ada game masternya Game waktu itu. masternya. Jadi game masternya datang. Apa sih ini? Main board game Squid gitu. Game. Jadi yang mati karena kalah. Seru gue bilang. Kok seru sih, serem banget sih Kak. Iya, enggak Macam-macam ikut mainnya. berarti udah mati. Iya, berarti udah ketembak. Udah dor. Aduh, jadi gelap ya. Enggak. Enggak, mainnya macam-macam kayak ada game-nya sequence, The Mind, Sekata gitu-gitu. Seru. Seru. Dan aku tuh kayak maksudnya kan it's been a long time gitu. Iya, Aku iya. nggak main board game juga gitu. Terus bawa gitu, terus gitu. Tadinya lumayan agak ada Iya. kepikiran, aku ngobrol apa ya gitu kan. Mungkin aku jadi pendengar yang baik aja deh Iya, gitu iya, kan. iya. Udah mindsetnya udah gitu. Gitu. Begitu dibawain board game segala macam, kok seru udah gitu terus kayak ambi-ambian apa segala macam. Yes. Udah seru. Jadi team up dan akhirnya kayak bagaimana caranya mencontohkan dia. Oh, ayo Iya. let's go gitu. And Seru. it's a That's a good nice ice breaking. Dan Iya. satu hal yang menggabungkan atau menyatukan Kak Na dengan generasi kita adalah lagu Garam dan Madu. Aduh. Bro, itu kita lagi meeting nih, gue lagi pegang terus lagu itu diputar kan, terus dia dengerin gini-gini, sakit dadaku, ku mulai merindu. Garam Terus dan madu tuh cuy, malamnya gue dapet WhatsApp dari Nirina Zubir. Kristo lagu yang tadi namanya apa ya? Loh. Terus gak lama gue dapet video. Dia sedang treadmillan di rumah mendengarkan lagu Garam dan Madu. Menurut seru gue banget ya. Seru lagi. lo ajib banget sih cuy, Wara cuy. Ya sorry. Dan gue lupa. Tapi Lo saik banget sih cuy, iya sorry. pertanyaan. Aduh ajib lagi, sorry banget. Tawan banget ya umur gue. Nyet. Awal nih Kita awal tuh seumuran gak sih tapi? seumuran. Hah? Kita Seumuran nggak bertiga sih? seumuran gak? Lu dua berapa? Kita berempat gak sih? Amin. Lah gue gak seumuran dong. Gue 21. Gue terlalu mbak. Jujur. Terlalu kalau 21 terlalu mbak. Kalau mau ubah dikit setahun gitu. Lu Gue berapa, Bray? 28. Oh 28. Ya tipis-tipis lah, beda dikit-dikit. Oh. Masih zilenial. Lu berapa? 32. Lu berapa? Mau 31. Oh iya. Oke lah. Oke, terus Jawab sih yang sebelah Iya, sana. yang Oh ini. my god. No. I'm proudly said I'm 45. Hey! That's right, bro. Malam chaos ini. Yo, Merasa sepi ya. this is how you age, man. Damn, bro. Gue setuju tapi Iya jujur kan? I wanna age like her. Aging like wine, bro. Aging like wine, Gila. age like milk, bro. Bro, Bener. lo harus ngelihat Kak Na di film Tinggal Meninggal. Kenapa, Bre? Apa nih? Dia bener-bener cetar membahana banget. In what context? Dia kan berperan sebagai mamahnya Gema. Tapi dia berperan sebagai seorang ibu yang menolak tua banget gitu loh, tau gak sih? Yang jadi dandanannya tuh harus selalu I'm a hot mom. Gitu. Milf. tau gak sih? Milf. Iya, oh. Yang tidak pernah Yes, terjadi betul. di film-filmku sebelumnya karena aku nggak pernah dandan di film-film sebelumnya. Yes. Jadi ini bener-bener kayak ada satu scene yang pokoknya pas keluar cast yang lain beneran bengong. Harusnya adegannya bengong kan. Hah? Terus pas cut, terus mereka anjir gue beneran bengong lagi gitu. Lucu banget coba itu. Lucu banget. Lucu lagi. Tadi kita udah nanya ini belum sih? Apa Age tuh? gap ya, age gap itu tadi sih. Apa? Momen apa yang bikin kerasa age age gapnya gapnya? kalau gitu? Oh, Momen apa ya, momen Kak, apa? ya? Enggak Momen sih. terpaling. Enggak. Mungkin lebih ke ini ya kalau aku bisa bantu jawab. Mungkin pas yang lain tuh lagi overly sugared banget gitu. Overly Jadi sugared, Kak Na nih orangnya suka ngomong banget, terus aktif banget ya.
kayaknya dia hyperaktifnya ada tuh. Hyperaktifnya ada, jadinya Dikit. sangat gerak-gerak gitu banget. Gimana? Gitu. Nah, tapi ada momen dimana saat case-case yang bocah-bocah ini pada hyperaktif banget, dia kayak, Oke. gue pas ngeliat itu, oh my god, ada yang keserap energinya. Itu dia. Kan namanya umur gitu, kita bisa mengikuti peredaran zaman, Beb. Cuma kalau misalnya rada lamaan dikit udah mulai layu gitu. Layunya cepet. Salah, I can justru relate, oh my justru God. yang ke overly sugar coated itu pada aku yang nyerap mereka, sebenarnya aku diem gitu kayak Oh, karena kamu ini ya, cara aku kecas itu. oh kamu ngecasnya itu ya. Karena kan Extrovert bener-bener- kamu ya soalnya. Iya, aku Lagi jadi extrovert. vampir ya, diem-diem. Aku tuh kan ekstrovert parah. Nah. Cuman pas lagi di sini jadi nggak ada tuh dibilangin buat aku nggak ngerasa age gap, tapi lebih ke introvert dan ekstrovertnya aja. Bener Paham. lagi, iya bener lagi Karena kayaknya ya. mereka lebih ekstrovert lagi Iya. dan lebih muda lagi, jadi kan wah Iya, gitu, iya, api-apinya iya. berat gitu. Jadi aku yang kalau lagi ketemu sama mereka tuh kayak, oh aku bisa duduk di belakang dan menikmati ini semua. Oh gini rasanya jadi introvert ya. Or ambivert gitu, karena kapan aku dibutuhin aku wih, tapi kalau misalnya lagi pada rame aku jadi pemantau aja. Oh this is Iya. good. Wow. Jadi ketika kamu berada di That's pojokan how itu, you do it. sebenarnya kamu sedang memperhatikan iya observasi. dong. observasi Iya apa dong. yang What's dilakukan. going on now and what's hot and in now, ya kan aku hanya bisa menonton, itu lagi nonton. Oh oke. Bahkan sampai kayak ngomongnya kayak gitu. Bisa banget, asli, sumpah. Coba. Pokoknya ya. Contohin dong, Dia Kak. setelah nongkrong, Ayolah. setelah ngobrol sama Nada kan di grup Nada kita tuh energinya Temen Gen lo Z tuh, mentok temen tuh, lo. iya. Hmm. Dia tuh kan bener-bener yang kayak gitu-gitu loh, tau kan gerakannya. Kayak kena di kaget deh. Coba bingung gak lu? Seorang Nirina Zubir. Jadi itu bahasa kita. Misalnya kalau ada orang kaget nih, cuk, kena dikaget ya. Dia bisa gitu. Karena udah kena dikaget sih gitu, karena udah bisa. Menurut gue sih lu stop. Nah, Kalau kata gue sih menurut gue banget ya. Yes, Itu tuh yes, gak usah yes. banget lagi gitu. Iya lagi, oh iya lagi. bener. Kayak gini-gini nggak? Oh bener. Hancur. Hancur banget. Bener. Hancur. Hancur tuh bahasa 2008, gak ada lagi. Mas, Sekarang itu Aduh, lupa. 2008 sih. 2008 sekarang tuh iya lagi ya. Menurut gue iya Itu banget. Iya lagi, gue iya banget lagi, iya lagi. Iya lagi. Iya menurut gue lu diem. Itu siapa sih yang start, gue bingung deh. Itu Sebenernya- ini kayak Fitri Tropika kembali lagi, ngerti gak sih? Iya. Itu kan Tapi fitrop banget gak sih zaman itu? Kan dulu juga ada gitu kan, Debbie Sahartian dengan bahasa-bahasan Iya. lekong, Iya, iya. sekong, apa-apa yang kayak gitu kan. Terus kemudian ada Fitri Tropika dengan Iya. lagi. Terus sekarang back again. Iya lagi ya. Menurut gue lu stop banget lagi. Kayak kalau ngomong tuh ada di atas itu. Ya sama Iya. ada kol-kolahnya gitu. Betul. Gitu. That's how you talk with Gen Z gitu. Oh my god. Ini ada pertanyaan buat gue, Cantik kan juga coba pernah ngalamin gitu juga gak? Ngalamin apa ya? Ngalamin ya kan. Tolong nih gue, sorry. Nih lu duduk. Bukan gue suruh lu duduk. Ini lagi ngeceritain konteksnya, Mbak. Ya ampun. Jadi lu duduk. Oh sorry. Jadi lu duduk ya. Lu duduk nih. Lu duduk di tengah keramaian dan lu ngeliatin keramaian itu dan lu ngecas gitu gak sih? Enggak ya? Gue lebih ke ngumpet kalau tiba-tiba Oh gitu. udah ke banyak banget yang kayak gitu. Gue kayak Terus gue hitung ngumpet dulu deh. dari 1 sampai 100. 1 sampai 100. Nahan berak kali nahan berak. Lebih kabur berak. Megang batu. Tapi aku jujur ya Kak, kalau misalnya aku lagi bertemu dengan teman-teman yang kayak 12 tahun di bawah aku tuh kayak ini Sorry gue lagi beatbox. Emang sering banget. Karena kan market aku kan anak-anak 19, 20, 21, 22 ya. Iya. Jadi ketika aku ke Jangan. Bangun. Itu sering lu melihat sering lu melihat gitu. Gue sering melihat lu begitu. Itu dia. ketemu sama mereka tuh kadang-kadang I cannot keep up lah. Oh gitu. You say you cannot keep up. I cannot keep up now. I'm emak But now. I'm so good to fake my keep upness. That's gitu. true. I cannot. Kamu gitu juga? Kayaknya aku Fake your gitu keep deh. upness juga? Kayaknya ya. Keep up Oh, to Oke, fake. mungkin karena Sebenarnya itu kali. bukan fake. Kalau aku emang bener-bener kayak I enjoy it. I told you I recharge. Oh Iya. Jadi Sebenarnya bukan level up untuk faking menyamain. enjoy-nya, tapi lebih ke bahasanya. Oke, gue Nyerap, pura-pura nyerap, tahu nyerap. dulu. Iya, Gue pura-pura tahu bener. sampai gue akhirnya beneran tahu gitu Iya. loh ya. Apalagi Iya, kosakata iya, yang iya, kamu iya. dapatkan. Iya, penasaran gue. Dari gen-gen baru ini. Janji. Ingat ya Coba Kak? apa? The latest. Kena kan itu kan kena Kena di ini. itu ya.
Kena itu ya. Terus sama sekarang tuh gini-gini banget, nggak terlalu, tapi lebih ke Oh, Nggak gini ya? udah nggak gini nggak, lagi itu sekarang repot ya? soalnya. Itu udah repot. banget demi Allah. Sekali gini. repot. apaan Udah sih? gitu kadang-kadang salah gitu kan. Tapi ini sekarang lebih ke Oh gitu. Iya betul, gini. Oh, gue taunya yang gini. Gini. Ini udah lama ya? Ini Enggak, dong, udah lewat. kemarin tuh lo baru kayak ngomenin orang ngomong. Yang mana? Dia ngapain ya? Oh dia gini. Oke. Oh iya, ini juga lagi in. Betul, stop ya. Tapi lo ikutan. Iya iya iya. Ih, gemes banget lagi. Iya iya, centilera ya, centilera. Tapi ini terjadi. Tapi kalau nggak tulus kelihatan ya. Iya 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 iya. Iya iya. Iya. Kayak nggak terbiasa gitu ya kalau mau terbiasa. Iya iya. Iya iya. Sama ini Love Mama. Gede banget. Gue bang. Gede banget Dan kegedean. nggak bener. Iya, ininya lewat. Ini Lebih kayak lebih ke checklist jadinya. Lebih ke checklist jujur. Gue yang suka khawatir kalau tiba-tiba dia slipnya ke sini sih. Hah? Iya, ini kan bisa. Takut. Terus kan turun kok kalau turun, jangan dilipet dong. Gini aja. Kan gak gitu. Ada space Oh, iya, iya. Ini kasihan banget sih kalau yang begini ya. Aduh, ini nggak Kidal usah deh. mungkin. Jujur gue tiap pagi kalau kayak mau bye-bye sama anak gue heartnya gede banget. Soalnya jadi kayak checklist. Nggak Nggak kelihatan apa-apa kalau kok, begini it's doang. okay. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kok nggak kelihatan? Nggak kecil gitu loh. Maksud orang teh, maksudnya yang begini gitu. Itu gue. Jadi udah bukan hati lagi masalahnya. Ini kan hati. Ya kurang kelihatan. Ya udah lu gini sekalian. Oh iya, benar. Kalau begini mah apa? Capung nih. Kayak Mama, checklist. mama capung kamu nak. Mama pergi dulu ya, capung. I capung you. Kan aneh. Seperti yang sudah kita lakukan sedari tadi. Ya. Humor sering dipakai untuk Kan berkomunikasi. nyangkut mbak. Ini. Mau begitu. Makanya Tunggu gue masih belum Jangan, move on dari capung. jangan pakai bendera Uruguay. Sorry. Saya ulang. 3, 2, 1, cut. Cut. Kok cut? Action. Action. Seperti yang sudah kita lakukan sedari tadi. Jelas sekali nih syutingnya pagi ya. Iya. Gimana? Gue burem nih. Diem dulu. Iya. Seperti yang sudah kita lakukan sedari tadi. Humor itu bisa dipakai untuk berkomunikasi dan beradaptasi. Apakah saya betul? Betul. Di lingkungan pertemanan, pekerjaan, atau bahkan percintaan juga bisa. Bisa. Betul. Bisa. Apakah itu menjadi jurus andalan teman-teman sekalian di lokasi syuting supaya bisa menjadi lebih membaur, Bisa gitu. bertemu. Menggunakan humor gitu. Apakah di Breaking the ice lah ya. Humor sih emang cara yang baik untuk coping with anything. I Grief. think. Ya grief. Yes. Even for the movie itself kan, ditinggal meninggal ini gitu. Tapi untuk juga keseharian, untuk breaking the ice and get things going juga, I think through comedy is really nice gitu. Sampai kayak kadang-kadang kita di roasting pun juga kayak Love. sudahlah gitu kan, Love gitu. it. Gitu. So yeah, it's a Tolong bedain antara yang baru belajar. Tadi tuh udah kayak habis ditonjok. kenapa juga refleks? Sumpah. Tapi tadi mikir dulu. Gue Enggak, gue tuh Kenapa tiba-tiba begini? Terus gua di tengah ini gatel pengen nyoba tapi terlalu malu karena kameranya lagi nyala gitu. Kalau kalian bertiga tuh masih pantas gitu loh. Kalau gue kayaknya nggak dulu deh. Gak dulu lagi. Nggak dulu lagi. Tunggu saatnya ya. Maaf. Gak dulu lagi. tunggu saatnya. Kalau Sorry. Kristo gimana Ya, Kristo? Apakah itu adalah andalan lo untuk break the ice? Kalau gue biasanya jujur gue tuh paling parah sama basa-basi. Oh, Enggak. Gue tuh waduh payah banget, gue parah banget. Kemarin gue di kondangan lagi, gue tuh susah dengerin dead air. Jadi kalau ada dead air tuh ada rasanya harus gue yang ngomong gitu. Punya radio, Beb. Iya betul Iya. juga. Kalau nggak dimaki-maki soalnya. Ya terus Aduh, mau dijadiin apa lo jujur radio takut. gue? Bener. Maaf itu beda angkatan. Zaman Oh, iya, sekarang iya, ini iya. love language-nya gitu. Siapa namanya tadi yang ngomong gitu? Nggak usah. Siapa tahu Sebut ke-spill aja ya. kali. Jangan, nggak Sebut usah gitu. aja. Jangan gitu. Sesama lantai 8 ngerti Iya. lah. Deng. Ya jadi kemarin gue di kondangan terus gue lagi ngobrol sama teman gue. Terus gue refleks nanya, lu udah makan belum? Dia terus ngomong gini ke gue, lu senggak mau itu ngomong sama gue toh, sampai lu nanya gue udah makan belum? Gue enggak. Terus gue nyari alasan gitu di kepala. Enggak, gue dari tadi nanya orang udah makan belum karena gue belum makan, karena gue lapar. Oh lu belum makan? Sekarang udah sih. Terus udah tuh gue, itu alasan macam apa sih tadi? Gue goblok ya. Aduh, malu sendiri banget gue. Tapi aku mengerti sebagai orang yang tidak. Kalau kata nada itu tuh Cooper. Apa tuh? Kurang perlu. Kurpe. Kurang perlu. Diem dulu Ih, keren nada, banget sumpah lu, Kak. anjing.
ya kan? Bahasa Gen Z Masuk baru lagi. kan? Masuk kan? Untuk itu kurpe sih. Kurpe sih. Itu menurut gue kurpu banget. Iya. Yes, Oke, gitu bye-bye. cara pakainya. Oh my god. Gitu. Tuh. Oh oke. Gue jadi Lu lu tiba-tiba ngehang gitu barusan. Iya. Ding 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 gitu. Iya, Kayak ada sound apa Windows lagi shutdown. Ding 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 gitu. Jawab pertanyaan gue, kalau lo apa jokes andalan? Kayak misalnya lo nih lagi deketin cowok. Wanjay, coba misalnya gue cowoknya, coba. Sarah ya? bukan lagi. Hah? Anjrit, sorry. Lah gimana? Bukan. Aing tuh enggak, Aing kalau misalnya yang kayak gitu. gitu mah Aing jarang menggunakan komedi. Oh gitu. Iya. Lah, jadi lu serius gitu ngobrol sama Iya, first gimana? date gitu, first Gini, date. coba. Kita lagi ngedate. Oke. Kamu tadi dari mana? Sabar gua dulu dong. Oh ya udah, gua dulu. sorry. Ini ceritanya kita lagi nunggu busway kan, Bang. Di Cawang. Oke. Di Cawang ini pulang kantor. Terus gue nggak tahu lagi mau ngapain. Terus gue ngeliat ke kiri ke kanan, terus ngeliat tangannya Kristo nganggur nih. Nama lu siapa ya? Brandon. Dan lihat tangan kamu dong. Sebelah kanan. Oh, ini. Lihat tangan kamu dong. Gedean mana ya sama tangan aku? Oh my god. Physical langsung dia. Apa itu kata-kata? Tapi iya lagi Sentuh lu begitu. aja langsung. Sentuhlah dia tepat di Masuk banget tangannya. lagi. Tapi ada nggak Ya, yang ya, pernah ya. kayak lo gituin terus dia rada cringe gitu, Sar? Enggak, semuanya diam. Karena cringe dalam hati. Oh, najis banget ini bener dah. Males banget gua. Udah gitu kapan ya dilepasnya kan? Iya. Kayak ada momen-momen gitu. Terus lu bingung sendiri kan? Aduh, ini ngomong gombal apa lagi biar lepas. Coba lihat kaki kamu dong. Ya. Tapi gue tuh sama kayak Kristo, gue tuh jelek banget basa-basi. Sampai kalau misalnya gue bukan benci sih. Ketika berhadapan dengan orang yang gue kenal tapi nggak gue kenal, ngerti Ngerti kan? banget. Ya. Ngerti Ngerti banget. banget gitu kan. Kadang-kadang tuh cuma kayak Gitu, ada bunyinya ngerti kan? Tiba-tiba jadi orang Perancis ya, Iya, pantomim, kayak- main pantomim. Kayak apa sih seakan-akan gue tuh nggak bisa ngomong, tapi sebenarnya gue pengen ngomong tapi gue nggak ngerti mau ngomong apa. Jadi kayak Sebenarnya- duluan ya bye, nice to meet you, hi, bye, gue duluan ya gitu. Tapi Iya, sebenarnya iya. lo tuh punya tahu kayak bukan jokes andalan sih, sebenarnya kayak breaking the Oh, ice tuh keluarkan. kayak gimana. Apa tuh? Kalau ke gua dulu tuh Ya. kita ngomongin zodiak tiba-tiba. Oh. Pas pertama kali kenalan Mas Sarah, rada kayak dia tuh rada awkward gitu kayak Zodiak lo apa? tiba zodiak lo apa? Oh gitu. Tapi zodiak selalu Mungkin masuk. bisa gue pakai kali ya. Lagi di lift Bisa. gitu sama bapak-bapak di lift kan. Aduh ngomong apa ya lama lagi. Bapak zodiaknya apa, Pak? Saya Pisces. Anjir sama lagi, Pak. Lu gini gak sih, Pak? Terus jadi akrab beneran. Siapa tahu lu. Kita gak pernah tahu lu. Keluar-keluar. Tapi seneng gak sih jadi kalian yang benar-benar hidup di era dimana semuanya tuh ada penjelasannya gitu loh. Lu awkward Ngerti nyapa orang, jadi lu sekarang dimengerti punya awkwardness itu gitu loh. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Dimana bener di juga era ya. gue itu kayak gitu-gitu tuh kayak enggak, lu harus bisa breaking the ice karena lu kalau bisa breaking the ice berarti lu berhasil menjadi orang yang adaptif. Damn, gue gak pernah lagi mikirnya ke arah situ. Sekarang gue grateful lagi. Thank you Iya loh. juga ya. Iya dong. Kalau aku ini Kak lebih kayak sebenarnya ada dua mata pisau gitu sih, Cik. Iya. Gimana Masuk Dua banget mata lagi pisau. dua mata pisau gitu. Itu bisa menjadi hal yang positif juga. Cuma kalau misalnya kebanyakan apapun dikasih label, kita tuh jadi kayak menormalisasikan kesusahan diri kita Iya. yang menghambat kita, jadinya kita nggak mau berkembang. Betul. Aku memang anaknya kikuk banget untuk ketemu sama orang baru. Cuma aku nggak mau jadi selamanya orang kikuk, so I fake it jadi yang kayak hai, Iya. duluan dulu. Makanya Masking ya, masking. maksudnya makanya hubungan antara sekarang waktunya kita menormalisasikan apa tadi age gap Age itu. gap. Jadi justru berteman sesama maksudnya beda umur Ya. tuh
beneficial for Iya, everyone iya, gitu. iya, iya, iya. Maksudnya gue jadi reminder lu untuk tadi kayak enak banget ya ada label, tapi lu juga Iya. ngasih tahu bahwa ternyata di labelin terus juga Benar, gak enak benar, juga benar, gitu. benar. So this too kan enak bisa menjadikan Exchange knowledge ya. Iya, Pak. manusia Suka seutuhnya. Gini, Pagi-pagi ilmu bro, pagi-pagi ilmu. Gila, Gila, alumni gila. Trax FM dulu. Eh, Waktu masih jadi MTV Sky. karena tuh sempat VJ kan ya? Iya. Gokil bro, VJ bro. Idi. We have VJ in the house bro. Terus gitu anak-anak sekarang VJ apa ya? Apa? Enggak, tadi gue diajarin sama kakak kelas gue dulu VJ itu apa. Gue nggak tahu juga sebenarnya VJ itu apa. Terlalu Apa sih telat. itu? Telat bang, udah diucapin dengan segala ekspresi. BTW Peace, love, and gaul. Hah? Ya ampun, sumpah itu Sorry. umur lu. Peace, love, and gaul. Peace, Kalau love, and Banda, gaul. Ya ampun. MTV ampuh, anjay. MTV, gue banget. Gua ada yang nggak inget. tahu Itu sih. gue nggak inget. Ya Allah. Itu gue nggak inget. Jujur gue nggak inget. Gue masih kecil Soalnya banget mungkin itu. dulu ini itu di Antv dulu ya kayak. Sempet awalnya di Antv dulu. Terus di pindah Antv. ke? Terus ke global. Oh iya Oh. global. MTV gue. Oh iya bener gue banget. Oh iya deh. Kalau bule ngomongnya gitu, gue bangget. Emang ada ya? Ada boleh. Gue bangget. Nggak Terus ngerti kan lo rambutnya semua. spike semua. Agnes Monica. Yoi bro. Cakar muka sendiri, rambutnya kan gitu. Oh iya benar-benar. Ya Allah Nirina dulu rambutnya bondol polwan. Bondol polwan. Ya, mana nggak tahu dulu dia sih bondol polwan. Emang iya kan? Ini kecigrak. Sekarang tuh bukan Kecigrak. bondol polwan namanya. Apa Tahu namanya? apa? Pixie cenah. Bukan. Naon teh? Siapa sih itu yang Saha. prok Pak Tarno. Oh, Pak Tarno. Oh, Pak Tarno. rambutnya Ada- kayak Pak oh, Tarno. rambutnya Pak Tarno. Eh jujur iya, Pak bener. Tarno penyalur gue lagi. Sorry banget, sorry banget. Jalur. Nyalur apaan nih? ART. Tapi bukan orang yang Iya sama. bener. Nih, Chan lu Gue nggak tahu Pak Tarno demi Allah. iya nggak bener. Nah ini maksudnya. Penyalur ART apa maksudnya gimana? Iya maksudnya ada dua Pak Tarno yang kita omongin di sini. Allah, berarti bukan Pak Tarno pesulap. Anjrit. Ini bukan Kaget age gap banget ya? gua. Ini communication skill yang ada Iya, gapnya iya. gede banget. Astaga. Tiba-tiba Pak Tarno ini Gue nggak gua tahu lagi. Pak Tarno. Gak apa-apa, it's okay. Pesulap lu nggak tahu? Gak apa-apa, it's okay. Prok Bin jadi salabim. apa? Bin salabim jadi apa? Prok. Tarno. Iya. Ya. Sorry. Terus gitu doang reaksinya. Dia ngelempar kabel. Sorry ya. Iya. Cepet sembuh Nggak Pak apa-apa. Tarno. GWS, Pak Cepet Tarno. sembuh. Kamu Panjang inspiratif, umur. saya aja dibilang kayak rambut seperti bapak. Kita ngobrolin dark jokes yuk. Wis, dark Bridgingnya jokes. patah banget. Patah banget. Nggak apa-apa. Patah Nggak banget. apa-apa. Kalian tipe yang bisa menerima dark jokes atau nggak nyaman? Gue kadang suka I love dark jokes. anjing suka gitu lagi. Gua suka dark jokes yang gak lazy. Kalau jadi lazy gua nggak suka. Which one is lazy? Contohin. Misalnya Dia harus ngeluarin dark jokes nih. Ini dark jokes, ini just jokes ya. ini dark jokes yang gua nggak suka ya contohnya Oke. kayak kalau misalnya ada maaf nih ya misalnya ada orang yang berkekurangan kakinya nggak ada apa buntung sebelah terus dia jalan terus kayak difabel terus dia ada yang ngejokes kayak berarti lu kok jalan gini dong. Nah itu gua nggak suka. Oh iya. Karena menurut gua, Oh. lu cuman pengen ngejek terus lu tambahin dark jokes doang gitu. Iya, that's not nice. Gitu. That's not Iya nice. kayak ya that's lazy writing Iya, aja menurut gua. oke, Gua suka dark jokes yang bener-bener dipikirin banget Iya, iya. gitu. Ya. Seperti ada yang Waduh, ada yang punya gua dark jokes? Jujur jangan tanya gue lagi ini serangan tolol. Gue takut kalau ngomong dark jokes tiba-tiba ada orang yang tersinggung. Enggak gue. Jadi mendingan gue diem aja. Gua ada kayaknya dia. Coba. Tegang. Gue lupa banget. Udahlah Kristo aja deh. Gue sebenarnya Iya, soalnya harusnya dia yang paling gue aman. cari dulu. Lu cari dulu. Kita tanya Teteh. Ya, Oke. Teteh nyaman apa enggak Teh? Dark jokes. Yes. Mungkin karena things had happened to me lately yang bener-bener buat orang itu adalah dark. Terus aku menceritakannya dengan ketawa, maybe udah ngerti jadinya gitu loh. Kayak misalnya kayak hal-hal gila loh waktu rumah gue kebakaran. Ada yang satu orang yang seneng gitu kan. Siapa suami gue. Kenapa suami lu seneng? Ya karena dia dibeliin celana dalam sama Titi Kamal. Hahaha. Terus aku doang yang ketawa dan dia gak tega tuh kan mau ketawa. Tuh. gue inget lagi tuh. Iya. Tapi kan maksudnya jadi ngerti. Oh iya ya dark jokes tuh emang menertawakan hal yang dark dalam hidup kita and ya udah we went over it. Maksudnya udah lewat I gitu. did it actually in front of you. Apa ya? Which one? Waktu itu kita di Bali, terus tiba-tiba
kita lagi ngumpul sama kakak-kakak gue, Iya. terus lo ikutan, terus kakak gue nanya highlight of your year karena kita mau New Year nih. Mampus, Highlight of apaan your nih gue year. deg-degan Lo nih gue. nggak ingat? Gue deg-degan Terus banget gue mau sumpah. ngeluarkan dark joke yang sebenarnya tentang gue, terus lo kayak gue nggak mau ketawa. Ya sama kayak gue setiap ngeluarin jokes yatim lah, gak ada yang mau ketawa. Iya 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 iya. Oh Nggak iya lagi. gue ketawa, sorry banget Gak Sar. apa-apa. Tapi menurut gua dark jokes tuh salah satunya adalah menertawakan kesedihan Ya. sendiri. Benar. Iya. Bukan menertawakan Iya, kesedihan betul. orang. Betul betul betul. Sometimes Iya, it sounds like a self-destruction joke kali ya. Iya, Kayak mirip-mirip. sebenarnya coping Kayak coping self- mechanism gitu. Kayak Benar. self pity gitu ya, self pity jokes ya. Self-depre- Self deprecating. Nah, Keren banget kakaknya. Ya ampun. Akhirnya dia comeback dari Pak Tarno tadi. nggak seragam Gila. Tolol lagi ya, thank you. Keren akhirnya. Nih contoh misalnya dark jokes ini menurut gua bukan salah satu yang terbaik ya, tapi dark jokes tuh menurut gua butuh di crafting at least. Misalnya Oke. nih ya contoh. Apa persamaan anak yang orang tuanya cerai sama majalah sulap? Wah. Nggak tahu. Bentar dulu dong. Apa persamaan anak hasil perceraian sama majalah sulap? Sama-sama punya daddy issue. How the sulap daddy issue? Daddy Corbuzier. Kayak gitu misalnya. Nice one, nice one. Ya pretty good lah, Iya, not iya, bad, iya, not iya. bad. Prego. Gue ada satu yang Gua sebenarnya pikir tuh lucu tadi banget tapi gue gak berani. Tadi pikir akan ngomongnya sama-sama bisa menghilangkan. iya. Iya itu juga Iya, bisa, itu tapi juga kalau bisa. Daddy oke lah. Gitu Jadi kira-kira. oke lah. Ada dia oke lah. Dengan jari That's nice. Sempurna. sempurna. Yaudah gue kasih tau dark joke gue deh waktu itu pas boleh highlight. gimana. Ayo. Kasih. Oh gue pressure. Jadi tanya nih highlight. What is your highlight of the year? Terus gue bilang I have. Apa? Gue bilang enggak. This year my highlight is. Gue gak tahu. Apa? Tapi ini gue sendiri yang ketawa waktu itu. Gak apa-apa. Gue hamil Mm-mm. tapi ditinggal meninggal. Aduh. Ya. Apa ya responnya? Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya juga bingung dengan respon. Iya Oh, benar gitu juga ya. ya. Tapi kan itu terjadi sama dia. Bener. Dan dia sudah melaluinya. Dan dia udah move on. Jadi dia bisa bercandain. Ya bener. Tapi kitanya gimana Bagus reaksinya? kan? Bagus. Bener. Kita harus ketawa apa enggak? Gak apa-apa kalau ketawa boleh. Bingung kayak gini juga Bagus boleh. kan masuk ke question selanjutnya. Ini yang namanya poker face ya? Iya. Skill bridgingnya Cantik Tahril tuh top notch banget ya. Bisa langsung ke Dari pertanyaan dark jokes ke selanjutnya. tinggal meninggal. Iya Banget gitu. sih. Bagus. Ya. Ya gimana? Saya sampai mana tadi? Ya, BTW maaf banget tapi ditinggal meninggal sama siapa maksudnya? Wah, dibahas. Enggak, gue penasaran maksudnya. Sama anaknya. Bayi Anaknya gue. Allah, oh my god, anjing, sorry banget. Oh gue lemot, gue kira dia hamil, terus ada kakeknya yang jadi kayak sama-sama dapetin satu dapat gue. Oh Jesus Christ, kita penelponan kali ya. Ya, oke. Hai. Kita ada penelpon nih. Udah ngasih apa di mana? Pak Broto dari Sumeneb. Passwordnya? Pak Broto dari Sumeneb. Cantik. Oke, passwordnya iya. sudah benar. Silakan. Iya. Udah Cantik Tahril coba. Udah lanjut aja. Coba. Kan udah bagus tuh bridgingnya. Kenapa gue tanya ya tadi ya? Iya, Anjing. itu makanya gue juga bingung. Biar Pasti lu dapat belum ngerti. punchline-nya bro. Punchline-nya biar dapat. Iya. Tunggu dulu, Tanya dong, pertanyaan gue adalah kan tadi kita ngomongin komedi getir nih. Iya nih. Dari saya nih Getir topiknya banget tadi. sih. Parah. Bagus dong. Bagus. Nah, komedi getir apakah seperti dark jokes yang tadi gue udah kasih tahu atau kayak gimana it's even dark darker. jokes di Tingning? Kalau komedi getir di sini mungkin bisa dibilang menjadikan komedi sebagai coping mechanism gitu. Oke. Dan menertawakan kesedihan si Gema ini tokoh utamanya. Jadi tema utamanya itu kan memang menertawakan kesedihan. Jadi sepanjang film gue memang nge-craft film ini dari awal dari point of view orang yang nggak mau merasakan sedih. Oke. Jadi bahkan dari kayak 10 menit 15 menit pertama tuh kita akan lihat beberapa scene yang scene-nya sebenarnya dalam tanda kutip sedih tapi kita dengar suaranya Gema yang menceritakan dengan komedi gitu. Jadi dia nggak dia menolak sedih gitu. Jadi komedinya agak getir. Jadi gue memang dari awal pengen penonton pas nonton tuh ada rasa bingung atau nggak nyaman kayak gue harus ketawa nggak ya gitu. Banget. Kita Oh, sebagai persis. pemain, pas lagi sebagai pemain juga gitu pas lagi nonton kayak
aduh, ketawa, nggak apa-apa kan ya, nggak apa-apa gitu. Gitu. Nah itu humor age gap akan berasa banget nonton Tinggal Meninggal. Seru nih. Sumpah seru tau. Gue penasaran. lagi Gua ngeliat Tapi di penasaran. awalnya aja, waktu pas lagi ngeliat skrip dari Kristo gitu, aku sempat gitu kan Iya, ngomong iya. sama gitu, Kristo, aku udah baca nih sebagai ibu nih. Kamu mau bawa ceritanya ke situ, benar? Gak apa-apa, Kristo. Maksudnya nggak akan jadi sesuatu yang inspiratif dan akhirnya orang Iya. ikutin gitu. Terus Iya. dia langsung menjelaskan gitu kan. Oh enggak, Kak, soalnya ini. Oke, masuk akal gitu. Selama dia bisa bertanggung jawab terhadap, ya maksudnya pandangan dari Iya, ibu-ibu iya. gitu kan. So akhirnya dia menjelaskan dengan, terus aku baru di situ ngerasa, age gap. Nah, jadinya Iya. tentang apa sebenarnya film ini dari Tapi aku ngerti banget dari point of view Kak Na. Karena gini, film ini tuh kurang lebih juga satir soalnya kan. It's a satire Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan kemarin gue bagus banget ada satu quote di Apa nih? Twitter yang gue baca. Kita tuh suka lupa di makin kesini bahwa film tuh nggak harus mengajarkan moral, tapi bisa jadi cermin dari kehidupan nyata aja gitu. Ya. Jadi lu nggak harus pulang terus mendapatkan kayaknya gue Oh, menjadi dapet orang ini. yang lebih baik gitu. Nah, di Tinggal Meninggal tuh gue juga kalau kemarin tuh beberapa kali media visi ditanya apa yang pengen lu sampaikan dari Tinggal Meninggal. Gue nggak ada satu hal yang pengen gue sampaikan, tapi tergantung lu point of view lu dari mana, Ya. saat itu lu sedang di posisi seperti apa. Lu nonton Tinggal Meninggal, pesan yang lu dapat bisa beda-beda gitu. Iya. Karena memang filmnya ini tentang anti-hero kan. Si Gema nih seseorang yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan gitu. Karena dia kan pengen dapetin perhatian, dia caper. Bapaknya meninggal, dia nggak sedih. Gue belum apa-apa gitu, belum dikasih tau premisnya ya. Maaf. Gue jelasin dulu premisnya. Maaf, langsung lompat. Nggak langsung. apa-apa kan dia nanya tentang apa? Nggak apa-apa. Public relationnya udah gini. Ya Allah gimana sih ini sutradara baru. Ya maaf ya. Jadi cerita itu tentang seorang anak cowok bernama Gema. Dia dari kecil nggak punya teman, nggak dapat perhatian dari orang tuanya juga. And then one day saat di kantor dia dikabarin bapaknya meninggal. Sebenarnya dia nggak sedih karena kan dia nggak dekat juga sama bokapnya gitu. Karena ditinggal. Betul. Oke. Terus saat dia balik ke kantor, tiba-tiba teman-teman yang gak deket itu jadi deket sama dia dan dia senang dapetin perhatian itu karena dia dikasih kayak turut berduka ya, lu kalau butuh apa-apa kasih tahu gue gitu. Ya. Terus 2 minggu berlalu perhatiannya berkurang. Di situ dia mikir lagi siapa lagi yang harus meninggal supaya gue punya temen gitu. Gitu. Jadi tokoh utamanya tuh ya Insting gitu. ibu langsung Nggak boleh gitu tahu. Gue udah beritain katanya nih konon Konon sih? katanya. Aduh umur lagi. Umur. Karena digunakan. Jamrut. That's Jamrut right, lagi. Jamrut Yang betul. nulis katanya lo sama Kok istri Jamrut lo. sih? Betul. Yang mana? Bukan. Gila itu Alam Badukun. Alam Badukun. Alam Badukun. Gue bro. gak terima. Sorry. Oh iya benar. Maaf. Gitu. Tadi kan Oke. ngomongin tentang cerminan hidup. Iya. Apakah kalian mengalaminya sendiri atau Oh gue sama istri. apa yang kayak nge-trigger punya ide ini? Sebenarnya gitu? ini ada sedikit sekecelumit cerita hidupnya dia. Iya. Sekecelumit. Betul, sekecelumit bener. Tapi Sekecimprut. jadi cerita itu pas gue sekecimprut. Jadi pas gue Jelek banget. jadi pas gue SD gue sempat mau pindah keluar kota. Terus pas mau pindah keluar kota tiba-tiba temen SD gue tuh ngasih kayak Surat ucapan, perpisahan. surat perpisahan, surat cinta gitu, kita bakal Kata kangen. mutiara. Yang anehnya gara-gara sepanjang kita satu sekolah, maksudnya di kelas itu di kelas itu tuh kita nggak deket. Oke. Jadi gue bingung, kok gue dikangenin padahal kita nggak Nggak jarang deket. ngobrol gitu. Terus tiba-tiba gue mau pindah ternyata nggak jadi karena nenek gue meninggal. Jadi gue tetap di sekolah yang sama mau nggak mau karena Padahal udah gue nemenin pamitan. kakek gue. Heeh. Tahun depannya gue masuk tiba-tiba surprise, gue balik di sekolah yang sama. Temen-temen gue pada bingung loh. Katanya lu mau pindah, iya nenek gue meninggal bla 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 bla. Oh gitu. Tapi 2 minggu abis itu minggu-minggu berikutnya berlalu, orang-orang yang ngasih surat cinta bela kita bakal kangen sama lu pas lu pindah sekolah dan segala macam ini Biasa aja. nggak temenan sama gue juga gitu. Jadi Biasa aja lagi. iya dan momen itu tuh stuck sampai gede. Dimana orang tuh kadang cuman pengen ngasih lihat kalau mereka baik, tapi saat melakukan kebaikannya mereka nggak mau gitu, ngerti gak? Jadi kayak Ya, Wow. some people. kayak banyak yang seperti itu gitu. Gue pengen kelihatan kayak gila gue peduli sama lu ya gitu. Tapi once
dukanya berlalu, ataupun misalnya kalau gue mau pindah sekolah terus ternyata gue sekolah di sekolah yang sama, yang kemarin lu ngasih gue surat itu gue bakal kangen sama lu, pas gue ternyata nggak jadi pindah sekolah, lu nggak mau temenan sama gue juga, lu cuman pengen diingat sebagai orang yang ngasih surat gue bakal kangen sama lu. That's good. Gitu. That's pretty good. Iya bener. Gitu. Tapi once udah 2 mingguan lebih, lu bakal temenannya sama circle lu lagi, guanya nggak akan diajak juga gitu loh. Gila banget, gue baper dengernya. karena ini ya Beb, ada kecenderungan Orang gituin anak gue Baper, tonjokin lu. Sabar dulu. Gila lu. Gitu. Gak jelas. apa sih tadi? Ada kecenderungan orang pengen diingat sebagai orang yang baik ya Beb. Mm-mm. Dari peres. Emosi Iya. Siapa sih temen lu ini? Adalah. Sebut Namanya, dong. aduh gue gak enak sebenarnya, namanya Cantik dulu dia. Oh iya, emang. Lu kan sebenarnya enggak. Gue gak inget, jujur gue gak inget saking. Lu satu Karena sekolah dulu gak sama cuma satu orang yang ngasih tuh beberapa gitu. Oke. Kan satu Segeng angkatan. Iya. Kan satu angkatan. Satu maksudnya satu ngasih. kelas gitu. Terus Tapi tuh orang segeng gak sama tuh orang yang satu lagi? sabar. Kayak lu terlalu emosi dari sini. Gak apa-apa, aman. Tolong Guanya udah regulasi berdamai. emosi. Guanya udah berdamai kok, Tolong. aman gitu. Tapi apa yang ngebuat kakak Nirina tuh ngerasa lu yakin mau bikin film ini? Apa yang menjadi Menurut gue ini tuh Kristo kan bilangnya nggak ada pesan di sini, yang nggak ada. Gue pengen bikin ini, ya udah nanti pada interpretasi masing-masing aja. Tapi kalau gue sebagai orang yang di outside the circle tuh sebenarnya ini adalah surat cinta dari Gen Z untuk Gen Z lainnya gitu loh. If you manage to actually see what happens around you, terus kalau if this thing happens, lo mau pilih yang jadi yang mana gitu loh. Iya, setuju banget. It's ini cerminan hidup aja sih. Karena banyak yang pas dari promo doang, ini Gen Z banget, filmnya Gen Z banget. Lu nonton, lu akan ngerti kenapa itu Gen Z banget. Karena pertama menertawakan kesedihan. Terus kedua, tinggal meninggal, death is funny gitu jadinya di film ini. Orang gue ada yang meninggal jadi alasan supaya gue dapet perhatian. Kayak kalau lu perhatiin makin sekarang, makin kesini, kata meninggal ataupun death itu udah jadi sesuatu yang biasa aja di generasi. Dinormalisasi Iya, ya. It's funny term. Iya, Gila itu lucu banget sampai gue pengen meninggal. iya, misalnya gitu. enak Itu banget mau meninggal gitu. ngakak banget lagi mau meninggal. Iya, terus kayak generasi sekarang misalnya nih, ada temen lu yang bokapnya baru meninggal. Terus teman-teman lu yang yatim bisa datang terus kayak welcome to the club, udah bisa kayak gitu. Iya. Di tempat Iya, pemakamannya iya. gitu. Gue aja mau bikin kok kaos tim yatim piatu, ada yang mau dem gabung? dem. nggak ada? Jujur Oke, belum, baik. aku Gitu. yatim aja dulu. Oke. Yes. Yatim aja dulu. Berarti aku sendiri ya. Oke. Ya gitu kira-kira. Sesuai tema banget dari Aku tadi. bingung. Oke. So and satu hal lagi ya, justru buat gue kalau tadi gue bilang ini adalah surat Gen Z buat Gen Z lainnya, tapi sebenarnya ini adalah bisa dinikmatin sama juga semua umur gitu loh. Karena kembali lagi buat kita, aku dan generasiku juga, lo mau coba ngerti, coba nonton deh. Mungkin selama ini kita nggak bisa ngerti karena nggak I don't know what's in their head gitu loh. Iya. Tapi once this is digambarkan gitu, gitu loh. Ya. So this is it. Yes. So It's a this is it. conversation starter movie. Nggak bisa gitu, dibilang nggak gitu. mungkin. Bunyinya yang ngomong gitu nggak gitu Gimana bunyinya. Iya. This is it. Oh. This Extravaganza. is it. Last question for this morning. Oh. Sebenarnya tadi gimana? Kristo bilang lo juga tidak mempersiapkan moral apapun untuk penonton kan, Iya, supaya bener. mereka tuh ngerasa kayak, Merendah. gue ngerasa abis nonton film Kristo tuh gue ngerasa kayak tapi ada nggak kecil aja bagian di Kristo kecil dulu? Oh my god. Oh my god, that's such a good question. Kenapa ketawa? Acting, Enggak, kebanyakan cerita acting. nangis tadi. Nangis, Itu nangis. ya. Masa begini Kan ketawa? merangkul Kristo kecil. Iya, Ada iya. nggak part dari Kristo kecil itu yang pengen ngomong sekarang lewat film Tinggal Wah. Meninggal? Oh, that's a really good question. Apa gue yang presentasiin? Kenapa lu sih? Kenapa lu? Amarah ini keluar. Siapa tuh tadi Padahal anak dia itu? udah ikhlas. Mungkin kalau Kristo kecil mau ngomong lewat film Tinggal Meninggal nih. I guess ini surat ke siapa ya, gue nggak tahu juga ya, tapi intinya kayaknya Kristo kecil mungkin mau ngomong bahwa thank God gue nggak se-ekstrim Gema jadinya, tapi gue menikmati attention itu saat itu gitu. Untungnya gue memiliki safe space yang akhirnya membuat gue
mendapatkan attention yang cukup gitu. Dari rumah kan sayangnya gimana nih, orang tuanya juga tidak tidak hadir gitu. Ada tapi tidak hadir gitu. Nah, untungnya gue memiliki orang tua yang hadir. Jadi saat di sekolah gue mungkin kurang dapetin attention, tapi di rumah gue dapet attention gitu. Jadi I guess it's also a love letter to my friends yang tidak mendapatkan perhatian dimanapun gitu. Karena menurut gue kadang kita ngelihat orang nih, gue di kampus tuh ada beberapa orang yang kayak dalam tanda kutip caper banget. Terus setelah ada satu yang gue kenal, gue kayak, wah kasihan banget lu ya sampai kayak gitu. Ternyata sampai nggak dapat perhatian di rumah tuh menurut gue, aduh kasihan banget lagi gitu. Dan salah satu yang pengen gue putar di Tinggal Meninggal juga bahwa orang tua yang jahat tuh nggak selalu orang tua yang pukul-pukulan, pukul anaknya, teriak-teriak di depan anaknya. Tapi orang tua yang neglect anaknya itu bisa sama jahatnya gitu. Yang anaknya nggak dapat perhatian sama sekali gitu. Betul. Bohong kan, dibilangin nggak ada moral, dia merendah saja. Kamu tuh Kocak lu. Kamu tuh terlalu ini, Kristo. Kamu terlalu apa sih namanya? Grounding, girding, Jangan tidur lagi, jangan tidur. Iya. Kamu terlalu ingin membuat orang berekspektasi rendah sama kamu. Jadinya kamunya Jangan dibaca gitu dong, malu dong. Jangan dibaca di sini kali ya. Kayak tadi pas gue di depan gue gak sabar banget nonton Ting Ning. Udah gini. It's a big love letter from little Kristo. Yes, to the true. world. That's Terima very kasih. cute. Dan you know what? Itu tadi kalau versi dari Kristonya kan, dari orang tuanya juga ada. Makanya Nerina bilang bahwa ini tuh harus bukan hanya untuk Gen Z, even kayak what am I? Millennials? Am I Millennials. Millennials. Ya, even millennials juga should watch this movie karena kembali lagi anak itu sebab akibat dari orang tua loh. Terus kalau kita ketemu sama orang, kadang-kadang kan di generasi manapun pasti ada deh, pas di pergaulan kita itu orang aneh banget sih. Enggak banget lagi, enggak usah ditemenin kali. Iya kali tinggalin aja kali ya gitu. Nah, tapi kan setelah dipikir-pikir, you don't know their background. Bisa jadi dia seperti itu adalah kurang kasih sayang dari orang tua. Dan waktu itu kenapa dia kurang kasih sayang dari orang tua? Tapi enggak bisa selalu menyalahkan orang tua juga. Bisa jadi karena memang pada saat itu orang tuanya harus double income. Dan harus kerja dan bisa quality time-nya cuman kayak weekend. Itu pun kadang-kadang capek kali ya weekend gitu. Jadi kayak cuman hari Minggu sebelum besoknya malam dikit main sebentar gitu. Tapi kan memang itu jadi nggak balance gitu loh. So kembali lagi ini juga buat orang yang generasi millennials juga. Ini bisa jadi gambaran juga kayak guys, kita juga punya andil di sini gitu. So being human kan gak mudah ya gitu. Takes a lot of people untuk bisa matengin satu orang gitu. Tapi gue kagum banget tau sama generasi milenial Kak, jujur deh. Kenapa? Karena gue ngelihat banyak banget orang-orang yang dari generasi milenial tuh yang gue kalau ngobrol ya sama senior-senior tuh banyak yang kayak, ih gue masa kecilnya gini, gila lu punya masa kecil kayak gitu, tapi lu beneran berjanji gak mau ngelakuin itu ke anak lu. Kan banyak yang kayak gue gak akan gituin anak gue, tapi akhirnya dilakuin juga gitu. Ini tuh beneran effort gitu. Gue kayak anjir bangga banget gue ngeliatnya gitu kayak keren. I'm so happy. Aduh, kita salah sama maaf, iPhone. Kamu harus melihat hubungan dia dengan anaknya, so sweet, so fun dan so sweet. Sama Omara sama Bukan sama anaknya beneran. aku tahu kan aku follow. Iya, so sweet banget. Kakanda Bener. Panutan. Ya ampun. Kita kerja beneran yuk, ini Terakhir, promo nih, last promo. Oh iya, benar-benar. Kerja beneran nih, kerja beneran. Kapan tayang dan cashnya akan siapa saja yang kamu sediakan sebagai menu Tinggal Meninggal? Castnya yang menjadi ini, saya kan Nirina Zubir menjadi Mama Gema. Gema diperankan oleh Omara Esteglal. yang Betul. adalah sebenarnya body double-nya Kristo. Karena ini cerita tentang Kristo. Tidak ada yang bisa memainkan kecuali Omara. Kalau Omara nggak dapet tadinya Kristo. Iya beneran. Gue sempet awalnya siapa yang main ya, akhirnya sempet pembicaraan di awal-awal tuh gue yang main. Tapi gue sebenarnya gue nggak berani. Film pertama langsung main kan. Untung ketemu tuh anak. Nggak beneran, gue kayaknya nggak ada aktor lain kayaknya menurut gue ya yang bisa meranin Gema selain Omara. Omara is the perfect cast for it gitu. Karena ini kan versi ekstrimnya gue gitu. Ini gue yang ibaratnya nggak dapat perhatian mentok gitu. Jadi kayak terus dia tuh bisa memerankan itu dengan sangat perfecto mundo. Jujur trailernya nyebelin banget sih emang si Gema ini. Asli Kayak kan? apaan sih lu? Dan kebayang gak itu waktu lagi acting pun juga dia juga tega-teganya lagi ngasih misalnya nih 5 ekspresi dalam 1
2-3 detik deh gitu. Kayak misalnya kaget, panik, marah, tapi seneng, Seru abis. tapi kesel. Iya. Seru banget. Jadi action. Ya gue cuma ngeliatin cuman gue nggak boleh bereaksi lagi. Iya. Jadi cuman kayak dalam hati padahal udah Seru. Karena si Gema nih ceritanya kan breaking the fourth wall, dia ngeliat ke kamera. Nah ini tuh interpretasi bahwa tokoh utamanya suka ngomong sendiri. Gue suka ngomong sendiri soalnya. Jadi ini kayak ini kayak cerminan gue gitu. Gue kalau ngomong sendiri tuh gue suka ngebayangin kayak ada kamera kosong. Gue pengen ngomong sama kamera itu. Nah jadinya diinterpretasikan di film ini. Jadi nanti kalau kalian nonton di trailer juga udah kelihatan. Di trailer 2 sih nanti yang akan tayang sebentar lagi. Mungkin udah tayang sekarang ya. Dia, nah itu kayak gitu contoh itu. Gue bener gitu. Nah dia itu emang gitu. jujur gue udah nggak kuat. Oke. Dia itu apa namanya kalau ngelihat ke kamera di dunianya dia tuh lagi ngomong sendiri. Tapi kita akan ngelihat dari point of view orang di luar. Dia tuh lagi kayak Komat kamit. Nah itu makanya dia dalam tanda kutip dijauhin kayak ini kok anak aneh tuh gara-gara dilihatnya kayak ini kok orang komat kamit ya gitu. Nah jadinya dia tuh harus berekspresi cepat. Misalnya lagi ngomong sama teman-temannya, lagi ngomongin topik A. Pas dia ngeliat ke kamera, dia kan ngomonginnya topik B. Kayak dia membahas keawkwardan yang ada di ruangan ini misalnya. Bla 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 bla. Gini gak? Jadi harus tuk 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 tuk. Nah itunya tuh gila dia sih. Mantap Best. Jiwo. Best. Gila. Omar Istiqlal. Keren. Kita. Wah terus ada satu adegan dia sama gue gak bisa Jangan- spoiler. Gimana? Pokoknya adegan dia sama Kakna. Dia pengen ceritain sendiri. Gue gak Gak apa-apa, sabar. excited. Garis Film besarnya pertama. aja, garis besarnya Iya bisa pokoknya nggak? iya garis besarnya adegan Kakna sama Omara. Udah inti Oke, itu. Ya itu Itu sabar yang gue ya. bener kayak Kalau misalnya lu kagak ditahan, ini mendingan Deng. kita dengerin lu ini ngomong. Iya, Kita sorry. sebar. Terus Iya. castnya ada tadi Kakna, Omara, ada Mario Cesar, Iya. Mario Cesar, terus ada Nada. Nada Novia, terus apa lagi? Ardit Erwanda, Muat Liaco, Muat Liaco, Ardit Cindy Erwanda, Huang, Cindy Huang, Mawar Diong. Mawar deh. yang juga nyanyiin soundtracknya yang diciptakan juga Oh iya. sama Mawar Dayang dan Christo Emmanuel Betul. juga. Apa judulnya? Tinggal. Tinggal. Oh iya benar-benar. Itu Tinggal. juga baru dirilis ya kemarin ya. Yes. Si soundtracknya itu. Jadi Oh, sama Jared Ali yang Ya. memerankan Gema Gema kecil. Kecil. Oh, Gema Kecil. Bagus banget. Parah, bagusnya parah banget. Bagus banget tuh anak. Ih. Bagus. Ya, Coba itulah. tanggal berapa tadi udah disebut belum sih? 14 Mulai Agustus. 14 Agustus 2025. Oke, Ya. jadi persiapkan mental hati para millennials dan Gen Z Ya. karena di sini mungkin akan menjadi film yang seperti conversation starter tadi yang seperti Christo bilang ya. Amin, Ya, amin. gitu. Jadi semoga habis nonton film ini, memang Christo tidak punya ekspektasi apa-apa terhadap filmnya. Cuma aku sendiri yang tadi melihat mereka berdua ini menceritakan filmnya. Semoga apapun yang ingin disampaikan ke generasi ke atas ataupun ke bawah itu bisa dimudahkan dan dilancarkan karena film ini menjadi pelumas. Amin. Amin. Thank you Nirana Zubir. Thank you. Mama mau curhat dong. Ah, tiba-tiba mama mau curhat dong. Ada apa? Bentar lagi muncul. Kang Abdel, ada Kang Abdel. Halo, Kang Abdel. Aduh sebentar ya. Ini takut bocor. Ini ya. Bocor lagi. Oke, terima kasih Thank Christo you. dan Nirana Zubir. Thank you. Abis ini ngeliat trailer 2-nya ada di Oh, HP iya. gue, ada di HP Oke. gue. Eksklusif. Oke. Yeah. Thank you Dixie. Bye. 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 Bye.